Wisdom. Jadi autisme sendiri itu adalah suatu umbrella ya. Itu umbrella term, jadi satu spektrum yang sangat luas. Itu ada triad yang biasanya kita identifikasi autisme. Yang pertama itu adalah connectedness atau kemampuan seorang itu bisa berkonek sama orang lain dari tatapan mata, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia bisa tangkap. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Bisa komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Jadi saya bicara, Anda menjawab. Yang ketiga itu adalah sensory issue. Jadi sensorinya itu mengalami masalah sehingga terjadi perilaku berulang, repetisi yang dibilang seperti stimming. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya, Immanuel tadinya itu anak yang lahir dan tumbuh dengan normal. Jadi dia bisa ngomong di usia 7 bulan yang menurut saya sangat cepat. Kita tuh tinggal di Inggris selama setahun waktu pas dia masih kecil. Dan dia tuh aktif dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi perubahan itu terlihat setelah kita pulang ke Singapura. Nah, anak yang nomor 2 itu memang dari kecil itu udah lahir dengan berat yang sangat besar. Jadi dia tuh lahir 4,3 kilo dan lemes. Jadi dia tuh nggak punya ketahanan tubuhnya tuh nggak bisa tegak. Dua-duanya mereka mengalami sakit. Jadi dua-duanya mengalami infeksi virus. Kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas. Dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi. Dan Immanuel itu sangat drastis karena dia udah cerewet ya, dan kehilangan kata-katanya sampai 0, nggak bisa ngomong sama sekali. Terus kemudian Joshua yang tadinya itu memang lemas dan nggak punya kekuatan otot, tapi dia masih bisa main, masih bisa ketawa, kalau diajak bercanda masih mau respon, jadi kehilangan semua responnya. Diagnosanya itu adalah Global Developmental Delay buat Joshua, Speech Delay buat Immanuel, dan saya merasa itu bukan diagnosa yang tepat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi terpicu untuk mulai melanggang buana ke seluruh dunia untuk mencari jawaban buat mereka. Apa yang menjadi moral lesson-nya itu adalah jangan punya ekspektasi terhadap anak. Anak itu ada untuk dicintai, anak itu ada untuk diterima apa adanya, anak itu ada untuk supaya kita bisa support dan kita bisa benar-benar ada hadir dalam kehidupan mereka. Karena saya itu ya, sewaktu mereka baru lahir, itu pertama-tama di kepala saya, ini anak mau jadi dokter apa ya? Karena saya sama suami sama-sama dokter. Pesan buat orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu adalah mencari semua jalan supaya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya. Gratefulness, gratitude. Bersyukur bahwa mereka itu ada sama kita. Bahwa mereka memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena anak-anak ini bukan mereka yang mau loh yang datang, kita yang mau mereka datangkan. Dan jadi kita itu adalah orang-orang yang paling diperlukan oleh anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita putus asa dan jangan juga kita merasa bahwa kita itu yang bersalah. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.